Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Would You Marry Me? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 4 ya. Saat Sejong melihat ada pasangan yang sedang bercumbu, Sejong pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Tentu saja, Wooju serta Mary dengan canggung menarik diri satu sama lain dari ciuman, dan juga meninggalkan ruangan itu. Kemudian di hari lainnya, tim marketing kembali bertemu dengan Mary dan rekannya untuk membahas desain. Sebelum Wooju bergabung dengan mereka, Sejong terus membahas kalau kemarin itu dia melihat seseorang yang mirip dengan Wooju di studio foto. Dan pria itu bahkan melakukan foto pernikahan bersama seorang wanita yang agak mirip dengan Mary. Sejong menambahkan kalau pria dan wanita itu bahkan berciuman. Makin khawatirlah Mary kan dengan pembahasan ini. Tapi karena semua orang penasaran dengan siapa pria itu, rekan Mary malahan menyuruh Sejong untuk memastikan nama pria dan wanita itu ke studio foto. Langsunglah dengan semangat Sejong menghubungi studio foto. Tapi untungnya Wooju memesan studio foto kemarin itu dengan nama samaran. Kemudian Wooju dan Mary berbicara berdua, membahas tentang ciuman kemarin. Jelas keduanya menyangkal adanya perasaan dalam ciuman tersebut. Wooju membela dirinya kalau awalnya dia hanya ingin berpose ciuman aja. Tapi Mary yang menyambarnya seperti bebek. Mary juga nggak mau kalah. Dia mengatakan kalau dirinya hanya tidak ingin ketahuan Sejong. Masih pada Daniel aja nih keduanya ya. Setelah adu mulut itu, Wooju memberikan Mary beberapa barangnya agar bisa Mary pajang di rumah mewah. Supaya terkesan kalau Wooju juga tinggal di rumah mewah tersebut. Malam itu, nenek Wooju bertanya kepada Pajang tentang bagaimana kondisi pemakaman Pako. Pajang melaporkan kalau semuanya aman terkendali. Tapi Pajang malahan memfitnah Pako dengan mengatakan kalau Pako melakukan penggelapan dana perusahaan. Tentu saja, nenek Wooju kaget tidak percaya mendengar laporan Pajang. Pajang mengarang cerita kalau Pako ketagihan berjudi. Makanya dia menggelapkan dana perusahaan. Pajang lalu menyarankan agar mereka menutupi kejadian ini, karena kalau dilaporkan ke polisi, citra baik perusahaan akan goyah. Nenek Wooju pun setuju dengan ide Pajang. Kita kemudian melihat Wooju yang teringat kembali akan kejadian kecelakaan mobil yang dulu menimpanya. Ketika itu, Wooju muda semobil dengan kedua orang tuanya. Dan saat kecelakaan terjadi, Wooju muda keluar dari mobil untuk mencari pertolongan. Lalu akhirnya bertemu dengan seorang supir taksi serta putrinya. Si supir taksi itulah yang memanggil bala bantuan untuk menolong kedua orang tua Wooju. Lalu ketika sopir taksi berada di kantor polisi untuk memberikan kesaksian, putrinya memberikan Wooju gantungan boneka miliknya. Boneka itu bisa mengeluarkan suara. Sebelum Wooju pulang, dia melihat putri si sopir taksi menangis terseduh-seduh setelah mengetahui kalau kedua orang tua Wooju meninggal. Melihat putri si supir ikut menangis bersama Wooju, Wooju jadi merasa ada yang menemaninya. Kembali ke saat ini, di mana akhir pekan pun tiba. Kita melihat Mary sangat sibuk menata rumah mewahnya, agar terlihat benar-benar ada pasangan baru menikah yang tinggal di sana. Dan lebih serunya lagi, Wooju juga ada di rumah itu dong. Mereka bahkan memakai baju pasangan. Sembari menunggu Sungwoo dan Sangyun datang, Mary serta Wooju membahas bagaimana sebenarnya hubungan Mary dengan Wooju asli. Ternyata selama ini, Mary yang membiayai sewa apartemen, bulan madu, bahkan kuliahnya Wooju asli. Ibaratnya Wooju asli itu benalu lah gitu. Mary tentu menyesali karena telah memberikan seluruh cintanya kepada Wooju asli. Wooju Sultan lalu menenangkan Mary, mengatakan kalau suatu hari Mary akan menemukan seseorang yang menghargai cintanya. Mendengar perkataan Wooju, Mary pun berterima kasih. Kita kemudian melihat Wooju asli yang masih bersenang-senang dengan hidupnya. Lalu tanpa sengaja, Wooju melihat ponsel Jenny dan mulai mencurigai Jenny. Tapi Wooju tidak menanyakan apapun kepada Jenny. Sementara itu, Sangyun tiba di kantor polisi. Dia lalu menelepon Mary, memberitanya kalau hari ini kunjungan dibatalkan karena Sungwoo ada urusan mendadak. Ternyata Sungwoo terlibat kasus penyerangan gitu. Jadi Sangyun ke kantor polisi untuk membereskan masalahnya. Tentu saja Sangyun menyelesaikan masalah itu dengan uang yang sangat banyak agar korban mau berdamai dengan Sungwoo. Di rumah mewah, Mary jadi nggak enak dengan Wooju karena jadi dibatalkan begini kan. Namun Wooju merasa tidak masalah dengan ini. Dia bahkan meminta Mary memberitahunya jika Sungwoo akan berkunjung lagi. Lalu sampai malam, Mary serta Wooju malahan asik membahas tentang desain kemasan untuk perusahaan bakery. Dari desain itu, mereka pun sedikit mengungkit cinta pertama mereka saat masih kecil. Namun pada saat yang sama, Jin Kyung menghubungi Wooju. Karena ternyata mereka berdua tuh ada janjian ketemuan malam ini. Tapi Wooju malahan melupakannya. Jin Kyung sebenarnya kecewa, tapi dia tidak mengungkapkannya. Lalu Jin Kyung pergi sendirian ke sebuah bar. Di bar, Jin Kyung tidak sengaja bertemu dengan Sangyun. Jin Kyung mengenali Sangyun karena Jin Kyung merawat Sungwoo di rumah sakit. Dan Sangyun selalu menemani Sungwoo.
Jin Kyung lalu berinisiatif untuk mengajak Sang Yun mengobrol. Jin Kyung membahas tentang betapa arogannya Sungwoo, menjelek-jelekan Sungwoo. Apalagi Jin Kyung tahu kalau Sungwoo dirawat di rumah sakit hanya pura-pura aja. Seolah-olah Sungwoo juga diserang oleh korban penyerangannya. Tapi Sang Yun tidak terlalu menggubris ocehan Jin Kyung. Keesokan harinya di perusahaan, Woo-ju memberikan presentasi kepada semua orang mengenai desain baru Mary. Tapi tiba-tiba Mary mendapatkan pesan dari ibunya. Dia memberitahu Mary kalau ibu Mary sudah tiba di Seoul dan akan mendatangi rumah keluarga Woo-ju asli dong untuk memberikan lauk kepada mereka. Langsung panik mode on lah si Mary. Dia segera keluar dari ruangan meeting dan mencoba menghubungi ibunya. Tapi ibunya nggak mengangkat telepon dari Mary. Setelah Woo-ju selesai presentasi, dia mendatangi Mary karena sekarang giliran Mary yang presentasi. Tapi Mary memberitahu Woo-ju kondisinya. Maka karena itu Woo-ju meminta alamat Woo-ju asli agar Woo-ju dapat menghentikan ibu Mary sehingga Mary bisa presentasi. Namun terlambat sudah, karena ibu Mary segera diberitahu oleh keluarga Woo-ju kalau pernikahan Mary dan Woo-ju itu batal. Awalnya, ibu Mary terkejut dengan berita tersebut dan mencoba menenangkan keadaan. Tapi ibu Woo-ju dengan mulut pedasnya terus menghina Mary serta ibunya, bahkan menutup pintu pagar rumahnya, yang membuat ibu Mary terjatuh. Sampai semua makanan yang dibawanya tumpah berantakan. Tepat pada waktu itu, Woo-ju Sultan muncul di sana. Dia membantu ibu Mary merapikan makanan-makanan yang terjatuh. Kemudian mereka berdua pun pergi bersama. Dalam perjalanan, Woo-ju tidak memberitahu namanya. Dia hanya memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Mary. Pada saat itu, ibu Mary menceritakan betapa baiknya Mary dan semua kisah hidup Mary. Di perusahaan, Mary akhirnya selesai juga presentasi. Dia kemudian segera menelepon ibunya. Ibu Mary sekarang berada di terminal. Dia berbohong kepada Mary kalau tadi dia nggak bertemu dengan ibu Woo-ju. Sore itu di rumah mewah, Woo-ju menghampiri Mary untuk memberikan beberapa lauk dari ibu Mary. Ketika itu, Woo-ju bertanya-tanya kenapa Mary menangis. Mary akhirnya menceritakan kalau ibunya sudah mengetahui tentang pernikahannya yang batal. Itu karena tadi saat dalam perjalanan pulang, Mary mendapatkan telepon dari kakak Woo-ju yang menceritakan semua kejadiannya. Woo-ju lalu menyarankan agar Mary menceritakan semuanya kepada ibunya, karena Woo-ju yakin ibu Mary akan menerima semuanya. Jadi malam itu, Mary menelepon ibunya untuk menceritakan semuanya, tapi ibu Mary menyelanya dengan mengatakan kalau masih banyak pria lain di dunia ini, menyuruh Mary untuk melupakan Woo-ju asli dan menjalani hidup baru Mary sekarang. Mary juga memberitahu ibunya mengenai menang hadiah rumah mewah. Setelah mendengar cerita Mary, ibunya meminta agar Mary terus melanjutkan kebohongannya dan jangan sampai ketahuan. Yang artinya, ibu Mary mendukung Mary melakukan hal ini. Kembali ke Woo-ju asli. Setelah makan malam berdua dengan Jennie, mereka berdua pun berpisah. Karena Jennie berkata kalau dirinya akan menemui temannya. Tapi karena udah curiga, Woo-ju pun diam-diam mengikuti Jennie. Yang berakhir, Woo-ju menyaksikan Jennie menyelingkuhinya. Namun karena Woo-ju selama ini menumpang hidup kepada Jennie, Woo-ju pun hanya bisa gigit jari menerima nasibnya. Emang paling seneng ngeliat orang yang selingkuh. Akhirnya diselingkuhin balik. Rasain lu. Kembali ke Mary. Ibunya menelepon Mary karena ternyata dompetnya tertinggal di mobil Woo-ju Sultan. Maka karena itu Mary menelepon Woo-ju. Dan ternyata benar, dompet ibu Mary ada di mobil Woo-ju. Woo-ju lalu membuka dompet ibu Mary dan melihat ada foto keluarga Mary di sana. Tentu saja, di foto itu ada Mary kecil bersama dengan gantungan bonekanya. Namun ternyata Woo-ju tidak terkejut. Karena sebelumnya ketika Woo-ju membawa Mary ke motel kemarin itu, Woo-ju udah lihat duluan foto keluarga tersebut di koper Mary. Woo-ju sangat terkejut karena ternyata Mary adalah gadis kecil yang selama ini dicarinya. Gadis yang memberikannya semangat, bahkan menangis bersama dengan Woo-ju. Maka karena itulah Woo-ju mengusulkan agar mereka melakukan foto pernikahan dan sebagainya. Karena Woo-ju udah tahu Mary adalah cinta pertamanya. Meskipun Woo-ju nggak tahu apakah Mary masih mengingatnya atau tidak. Tapi pada saat yang sama, Woo-ju asli tiba di Seoul dong dan menelepon Mary. Aduh, resek banget asli nih cowok. Gimana kalau Woo-ju asli tahu Mary dapat hadiah rumah mewah ya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.